Jadi kalau anak yang terdidik tadi secara jasmani, sekarang jadi physical literacy, tujuannya supaya membuat anak itu senang bergerak, enjoy, dan dia melakukan terus-menerus menjaga kesehatan ukuran sepanjang hayat. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, kemudian ada juga karakteristik di situ. Tujuannya adalah to pursue a lifetime of healthful physical activity. Untuk melakukan aktivitas sepanjang hayat, ya, lifetime. Dan dia mengetahui keterampilan, dia tahu manfaat dari olahraga untuk terlibat partisipasi itu, kemudian harus dia melakukan aktivitas secara teratur, dan dia physically fit, dan yang terakhir dia menghargai pentingnya aktivitas fisik. Jadi kalau itu diterapkan di Amerika, di Indonesia kayaknya ini memang masih perlu harus mengadaptasi program-program pendidikan jasmani yang orientasinya sekarang hanya pengembangan kualitas jasmani dan termasuk juga karakter sebenarnya. Tetapi kayaknya walaupun sudah ada revolusi mental masih juga menurut saya masih perlu mendapatkan perhatian dan perlu peningkatan ke program-program pendidikan jasmani. Nah, ini apa itu sebenarnya literasi? Literasi dari kata letter atau huruf. Asal katanya keterampilan membaca dan menulis, berbicara atau mendengarkan. Jadi di dalam kehidupan manusia yang bergerak ini, manusia juga butuh untuk bisa bergerak, tidak hanya membaca menulis juga, gitu ya. Dan inilah yang kita ingin dorong ke depan, yang saat ini kebijakan olahraga, kebijakan nasional tentang literasi tidak masuk physical literacy. Ya, ini UNESCO ini ya. Lengkap. The ability to identify, understand, interpret, create, communicate, compute using printed and printed materials, termasuk digital literacy itu juga sudah masuk dalam sini kalau belum UNESCO. Literacy involves a continuum of learning and enabling individuals to achieve his or her goals, develop his or her knowledge and potential, and participate fully in the community of wider society. Ada unsur partisipasi. Ya. Nah, sekarang definisi physical literacy menurut International Physical Literacy Association (IPA) ya. Physical literacy is the motivation, ada unsur motivation, confidence, percaya diri, ya. Physical competence, kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik, knowledge and understanding, untuk menghargai dan mengambil tanggung jawab untuk terlibat dalam kegiatan fisik. Ya, jadi semua unsur masuk di sini. Ini definisi yang disampaikan oleh IPA. Margaret Whitehead. Jadi literasi fisik merupakan kemampuan individu yang menyangkut motivasi, keyakinan, kompetensi fisik, pengetahuan, kemampuan untuk menjaga fisik sepanjang hayat. Kata kuncinya sudah. Nah, kalau Anda tertarik tentang ini, Anda bisa mengkaji apakah betul literasi fisik sudah terimplementasi dan sudah dicapai dalam konteks Indonesia dan dunia. Menurut UNESCO, kualitas pendidikan jasmani harus bisa membantu peserta didik untuk menjadi orang yang memiliki literasi fisik. Ya, jadi physical education dan physical literacy ini harus saling komplementer, dan bahkan physical literacy itu sebagian dari tujuan pendidikan jasmani. Physical literacy is the foundation of physical education.
sebagai fondasi. It is not a program, but an outcome, bro. Dengan sebab bukan hanya program, tapi outcome. Nampak. But of any structured physical education progression, which is achieved more readily if learners encounter a range of aid and state program opportunities. Jadi diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan tahap perkembangan dan dia confident melakukan itu sepanjang hayatnya. Oke. Ini contoh yang saya sampaikan ini di Kanada. Ya. Seseorang yang memiliki literasi fisik akan bergerak dengan kompeten. Ya, cirinya gitu. Bergerak dengan kompeten dalam berbagai lingkungan. Di darat, di air, di udara, di apa saja. Dia punya kemampuan gerak yang luar biasa. Dapat melakukan hal berbagai. Itu salah satu definisi yang dikembangkan di Amerika. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kondisi sekarang ini dalam keadaan krisis. Ya. Data yang ada di Eropa sekarang menunjukkan bahwa anak-anak sekarang ini sudah terlalu banyak bermain gadget dibandingkan 20 tahun yang lalu. Dan sekarang terjadi juga di Indonesia. Ya, terdapat penurunan tingkat aktivitas fisik anak-anak dalam 2 dekade terakhir. Di masa ini anak-anak tidak berkesempatan belajar gerak sejak dini karena mereka banyak main secara pasif dalam ruangan dibandingkan dengan main di luar ruangan. Mereka memakan waktu luang 8 jam main gadget. Coba amati adik-adik, saudara-saudara, anak-anak kita ya. Ketidakaktifan membuat anak-anak lemah dan sakit. Dampak kesehatan akan terjadi dan makin parah kalau tidak terjadi upaya pengembangan literasi fisik. Ini lihat, dewasa ini anak-anak dalam kondisi kekurangan gerak. The first to have a shorter life expectancy than their parents. Jadi anak-anak kita diprediksi akan harapan hidupnya pendek. Itu tidak terjadi. Jadi kalau literasi fisik tidak masuk dalam satu kebijakan, you can imagine. Tugas kita sarjana olahraga hanya mementingkan katakan literasi finansial, literasi digital. Kita akan jadi manusia bagaimana kalau terjadi penyakit degeneratif? Ya, masih muda, udah jantung, koroner, diabetes mellitus, obesitas. Ngeri-ngeri, Prof. Mana bangsa Indonesia bertahan, ya? Jadi ini tantangan. Kalau Anda tertarik ke S2 S3 untuk meneliti tentang literasi fisik ini, ya, luar biasa ini kira-kira. Nah, tadi sebenarnya literasi fisik itu sama dengan just like reading and writing. Karena untuk bekal hidup itu perlu literasi fisik. Jangan hanya baca hitung saja, digital, finansial, juga fisik. Kita harus punya komponen kuat untuk ke sana gitu. Jadi saya harapkan kita mesti harus mendorong anak-anak kita learning to move, belajar bergerak, dan itu lebih penting daripada belajar yang lain bukan saja. Karena dengan gerak kita juga belajar. Ya, jadi literasi fisik ini penting karena kita sangat melihat hasil-hasil riset sekarang ini bahwa orang-orang yang memiliki literasi fisik ini
Lihat dampaknya. Educational success, cognitive skill, mental health, psychological awareness, social skill, healthy life, physical health, physical fitness. Jadi dampaknya besar kan? Ya. Jadi secara teoretik Anda bisa kaji dalam berbagai literatur dan Anda buktikan juga. Lihat juga, anak-anak yang memiliki interaksi fisik learn and do better in school. Karena apa? Anak-anak bukan karena hasil penelitian dan review yang di Australia itu ternyata cognitive development sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisiknya dia. Karena banyak darah yang menuju ke otak dan dia punya daya tahan belajar yang tinggi gitu. Ya. Dan dia mempunyai kemampuan untuk terus senang belajar, latih di situ dan angkat lompat kurang. Dia punya social skill yang bagus dan enjoy physical activity and stay active for life. Jadi dia enjoy for life. Oh, kalau begitu interaksi fisik itu harus diperhatikan. Ya, ke depan tidak boleh kita mengabaikan itu. Jadi kalau Anda tertarik nanti hasil-hasil riset Anda bisa baca ini dan nanti bisa ditelusuri ya, bisa dijadikan rujukan. Tapi yang penting di sini memang ada indikasi ya. Anak-anak 63% waktunya duduk dan 8 jam hanya main gadget gitu. Dan hanya sedikit saran UNESCO yang diterapkan 150 menit sehari seminggu itu, ya. Jadi tolong menjadi perhatian kita ke depan. Nah ini di Indonesia ya, data yang saya miliki ternyata anak-anak kita Indonesia sudah terjangkit yang luar biasa karena mempunyai prediksi tadi. Data WHO 71% anak-anak mengidap NCD itu. Dan ini meningkat tajam dari tahun ke tahun, khususnya mulai tahun 2000. Dan bahkan data BPJS ya, rugi terus 2019 karena kurang interaksi. Ya, jadi kalau BPJS tidak mau rugi ya, harus aktivitas fisik. Nah ini, kenapa saat ini tingkat prevalensi obesitas dan penyakit tidak menular tinggi di Indonesia? Kita sudah masuk pada 6 besar Asia dan 10 besar dunia, luar biasa. Nah, ternyata hasil sementara penelitian SDI, masyarakat kita yang baik ke atas itu hanya 5,3%. Yang baik ke atas itu hanya 5,3%. Selebihnya itu sedang kurang sekali. Lihat ini, ya kita data SDI 2002. Partisipasi artinya keterlibatan masyarakat untuk aktivitas berolahraga, ya seminggu 3 kali hanya sekitar 30%. Ini data SDI tahun 2022. Nah ternyata juga kalau kita lihat konsumsi anak-anak kita, makan McDonald, makan yang bergaram tinggi, ya gizi tak seimbang, banyak gula, kurang serat. Coba apa akibatnya? Ya? Kegemukan, diabetes, rasanya luar biasa. Jadi ini menurut saya suatu kondisi yang memang menjadi ancaman yang kita harus lakukan. Dan saya apel mulai forum ini, mari kita sama-sama untuk memikirkan bagaimana strategi. Menurut saya, pertama,
kita harus meningkatkan the quality of physical education di sekolah. Setuju ya? Harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan jasmani di sekolah? Kualitas guru, memperbaiki Menurut kualitas. Anda gimana? Caranya meningkatkan kualitas pendidikan jasmani di sekolah gimana caranya? Meningkatkan kualitas guru. Coba. Terima kasih Pak. Prof, Terima kasih Pak. Menurut saya yang pertama, saya pernah dikasih tahu oleh dosen saya, ditanya seperti itu juga pada saya. Yang pertama pasti tingkatkan pendapatan guru penjas yang pertama. masuk. Jadi ketika pendapatan guru penjas yang tadi sudah terpenuhi, maka disitulah para guru penjas sudah tidak memikirkan dapurnya lagi, sehingga maksimal dalam peningkatan kualitas pendidikan jasmani itu. Yakin ya? Lanjut. Tapi sudah diberikan sertifikat, ada anggaran juga, kualitasnya nggak naik-naik. Ya dong, diberi pelatihan juga, PPG juga tetap juga ada gitu. Hah? Jadi tidak cukup hanya dengan satu action, harus multilateral, harus holistik. Ya, ya. Oke lah, pendapatan ditambah. Apa lagi? Hah? Peningkatan. Apa lagi menurut Anda? Harus bisa dong. Kalau ini sebagai kepala sekolah gimana mau meningkatkan kualitas pendidikan sekolah? Menurut saya sarana prasarana dan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan itu Pak. Contohnya, Izin, Prof. ya, yuk, silakan. Semua berpikir loh ya. Mohon izin, Prof. Saya Rika Ulfatul Faza yang dulu pernah ke rumah Prof. Saya dulu yang pernah penelitian tentang SDI tapi di Malaysia, Prof. Dulu kan kali jenengan bimbingannya juga. Nah, kalau menurut saya, bagaimana cara kita meningkatkan literasi di lingkungan sekolah? Yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas guru tersebut, Prof. Karena guru itu sangat berpengaruh pada siswa. Setelah gurunya berkualitas, dia mempunyai literasi yang bagus, tentunya dia akan menularkan kepada siswanya. Kemudian yang kedua, karena saya adalah wakil kepala sekolah kebetulan, mohon izin Prof, saya di SD Lab School UNES, di SD-nya UNES sendiri ya Prof. Karena saya tahu tentang literasi fisik, maka kalau di SD Lab School UNES itu, mohon izin ini untuk sharing ya, nanti kita belajar bareng saja. Kalau di SD Lab School UNES, Prof, itu kita kan mempunyai beberapa sarana prasarana penjas. Ketika pagi itu anak-anak dibukakan GOR kan kami, ruang penyimpanan olahraga, itu anak-anak bisa main bola, bisa main basket, ada lapangan untuk badminton juga. Jadi anak-anak kami bebaskan untuk melakukan aktivitas fisik seperti itu. Kemudian ketika istirahat, anak-anak juga akan terpacu untuk melakukan aktivitas fisik lagi. Dan selain itu kami juga ada beberapa kegiatan LLC dan ekstra yang tentunya mendukung aktivitas fisik, terutama pencak silat dan taekwondo. Kemudian ada beberapa senam dan kegiatan lain-lain seperti itu, Prof. Tapi yang paling penting adalah meningkatkan kualitas guru. Gurunya harus benar dulu. Karena kalau gurunya belum benar, nanti ke bawahnya juga akan melenceng lagi. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Selamat datang di Universitas.